Seorang polisi memiliki tugas utama melindungi dan mengayomi masyarakat dengan penuh dedikasi. Mereka berkomitmen menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Polri akan selalu siap merespon berbagai situasi, mulai dari kejahatan kecil hingga situasi darurat yang mengancam nyawa. Anggota Polri memiliki tugas yang berat dan beresiko tinggi, yang seringkali dapat mengakibatkan beban kesehatan mental dan psikologi yang signifikan. Pun tidak lepas dari resiko berhadapan dengan berbagai situasi traumatis. Hal tersebut tidak lepas dari dinamika lingkungan strategis yang bergerak sangat cepat. Tantangan tugas kepolisian pun silih berganti, berkembang mengikuti perubahan zaman. Tekanan stereotip dari masyarakat menuntut sumber daya Polri menjadi manusia super yang tidak boleh lelah, kesal, marah, atau stres. Polri dicitrakan sebagai sosok yang kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan di masyarakat. Akibatnya, berbagai problematika yang dihadapi individu anggota Polri mulai bermunculan. Mulai dari perilaku agresi, penyimpangan wewenang, sakit, hingga bunuh diri. Tercatat per Oktober 2023, anggota Polri bermasalah yang telah melakukan diet konseling terkait dengan masalah narkoba, keluarga, tindak pidana, disiplin, dan kode etik. Untuk mengatasi beban kesehatan mental inilah, Polri melalui Biro Psikologi SSDM Polri hadir sebagai penyelenggara kegiatan psikologi di lingkungan Polri guna mengatasi berbagai macam dinamika dan problematika para anggota Polri tanpa terkecuali. Tugas utama kami dalam membantu pimpinan tentunya tadi dalam rangka menjaga kesehatan mental anggota, kami menyelenggarakan tugas-tugas dalam mendukung tugas-tugas operasional, pembinaan, kemudian juga penyiapan materi-materi tes tentang psikologi untuk anggota. Ini memang psikologi sini saya sering sampaikan, setiap permasalahan termasuk juga anggota sakit ini diawali dengan masalah psikologis gitu ya. Contoh, kalau kita mungkin lagi stres, otomatis dampaknya asam lambung naik, dampaknya kepada komplikasi permasalahan kesehatan. Nah, sehingga kita atau biro psikologi ini bersama-sama dengan fungsi-fungsi lain kita lakukan pemetaan melalui pemetaan psikologis yang kita ada secara aplikasi mental, juga deteksi dini dari para atasan itu fungsinya kan konselor, dia bisa memetakan anggota-anggota yang mungkin ada perubahan perilaku ya, sering bolos, kemudian menyendiri, menjauhi dari rekan-rekannya, mungkin juga perilaku-perilaku yang selama ini tidak timbul tapi aneh. Nah, itu bisa mulai dideteksi, dilaporkan, nanti akan adakan pendampingan maupun konseling. Sekali lagi tadi saya sampaikan, permasalahan-permasalahan anggota secara struktural juga dilaporkan ke kami ya, melalui fungsi-fungsi terkait. Dengan aplikasi yang kami miliki, kami juga bisa mendeteksi bagaimana melalui pemetaan psikologis anggota bisa diketahui berapa persen anggota yang mengalami gangguan psikologis. Itu bisa terlihat mungkin kalau saat ini pada periode 2023 ini ada sekitar 10% dari anggota ini harus memerlukan atau perlu pendampingan psikologi. Polri adalah profesi yang memiliki resiko dan ancaman, baik ancaman fisik maupun psikis yang tinggi. Dibutuhkan pendampingan, khususnya kesehatan mental dan psikis anggota Polri yang sedang bertugas. Biro Psikologi SSDM Polri akan selalu siap dan hadir dalam rangka menjaga dan merawat psikologi para personel anggota Polri. Sebenarnya permasalahan psikologis yang melibatkan khusus internal anggota Polri, kami punya bak namanya psikologi personel. Itu lebih kepada penanganan internal, bagaimana memelihara kesehatan mental, bagaimana tim-tim konseling, konselornya. Ini di samping di Mabes, kami juga punya bak di tingkat wilayah yaitu di Polda.
namanya Bapesi. Itu juga dalam struktur di SDM atau di Karo SDM Polda. Jadi bagian psikologi personil ini mempunyai tugas utama menyelenggarakan fungsi psikologi untuk membantu proses daur ulang atau siklus personil. Jadi siklus personil itu dimulai dari rekrutmen, kemudian pendidikannya, kemudian penggunaan personilnya, perawatan personil, dan terakhir untuk mempersiapkan anggota untuk mengakhiri dinas. Jadi dari hasil e-mental ini kan bisa kita ketahui, jadi apakah seseorang ini mempunyai kondisi mental yang sehat ataukah dia kondisi psikologisnya perlu untuk konsultasi. Ya. Biro Psikologi SSDM Polri membuat berbagai program untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah e-mental sebagai sarana asesmen kesehatan mental seluruh anggota Polri. Jadi secara umum kami mempunyai suatu program yang namanya e-mental. Jadi e-mental ini suatu program yang fungsinya adalah mendeteksi bagaimana kondisi kesehatan mental seluruh anggota polisi. Caranya adalah dia mengisi atau menjalankan aplikasi e-mental. Kemudian dari hasilnya itu nanti akan ada dua kategori. Yang pertama kategorinya adalah pertahankan kondisi psikologismu. Kemudian yang kedua adalah perlu untuk konseling. Jadi anggota-anggota ini yang dari hasil e-mentalnya ini perlu konseling, itu kita akan melaksanakan konseling terhadap anggota yang bersangkutan. Jadi e-mental ini fungsinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui tingkat kesehatan mental anggota Polri. Di situ yang diungkap adalah faktor stres kerja, faktor kebosanan, faktor apatis, dan faktor gangguan psikologis yang lain. Jadi ada 4 faktor yang kita ungkap dalam program e-mental ini. Jadi dari situ bisa kita petakan bagaimana kondisi seluruh personil Polri. Salah satu contoh adalah data dari e-mental terkait hambatan psikologi, kelelahan emosi, kebosanan, apatis, dan tingkat stres pegawai negeri pada Polri semester 2 tahun 2022. Tercatat hanya 12,06% dari total 382.040 yang memerlukan pendampingan psikologi. Perkenalkan, nama saya Ananda Rayandra Dipalpasoid, pangkat Brigadir Polisi 2, Satuan Direktorat Sabara Polda Metro Jaya, Subdit Dalmas, yang dimana tupoksi kami adalah melayani masyarakat dalam aksi demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum. Untuk itu, saya ucapkan secara pribadi dan secara kesatuan saya pada Biro Psikologi SSDM Mabes Polri atas aplikasi e-mental, yang mana aplikasi tersebut dapat mengetahui kondisi psikologi para anggotanya dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, hasil dari e-mental jika disarankan untuk menjalankan konseling telah difasilitasi bagi para anggota untuk konseling di Biro SDM Polda Metro Jaya. Jadi dari hasil e-mental ini kan bisa kita ketahui, jadi apakah seseorang ini mempunyai kondisi mental yang sehat ataukah dia kondisi psikologisnya perlu untuk konsultasi. Ya. Memang kita akui bahwa jumlah psikolog kita itu tidak sebanding dengan jumlah anggota Polri yang dilayani. Oleh karena itu kita sudah membuat suatu peraturan ASDM ya, yang menyatakan bahwa sebetulnya yang bisa menjadi konselor itu ada 4. Yang pertama adalah atasan dari anggota Polri itu.
Yang kedua, pengembangan fungsi SDM di Satker Polri ini. Yang ketiga, kita punya konselor Polri. Kemudian yang keempat, kita bisa mengandalkan psikolog-psikolog Polri. Kemudian kalau 4 ini belum bisa menjangkau, kita juga punya satu lapis lagi, yaitu psikolog yang menjadi mitra Polri. Saat ini peta kekuatan personel konselor psikologi Polri per tahun 2023 adalah sebanyak 90 orang psikolog, 11 magister sains psikologi, 130 sarjana psikolog, dan 179 anggota tanpa latar belakang psikologi. Sementara sebagai perpanjangan tangan Biro Psikologi, kini telah siap 3.790 konselor Polri dan tersebar berkat pelatihan-pelatihan konselor yang telah dilakukan Biro Psikolog SSDM Polri. Seperti e-mental. E-mental itu adalah salah satu tools yang kita siapkan untuk mengukur kesehatan mental dari personel Polri. Kita sudah memiliki versi terbarunya yang namanya New E-Mental. Itu adalah merupakan proses evaluasi yang kita lakukan, bahwa E-Mental yang pertama kita lakukan evaluasi di mana ada sedikit kekurangan-kekurangan, kita kemudian lakukan perbaikan-perbaikan sehingga hasil yang diperoleh ataupun data yang dihasilkan dari tes E-Mental itu lebih reliable, lebih valid, sehingga bisa menggambarkan kesehatan mental secara baik dari personel Polri. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka menekan dan mengeliminasi faktor-faktor terjadinya pelanggaran. Beberapa di antaranya, Biro Psikologi SSDM Polri membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh anggota Polri yang ingin berkonsultasi mengenai kondisi psikis dan mental mereka. Anggota Polri tidak perlu takut atau ragu karena kerahasiaan akan terjaga serta dapat membantu meringankan beban psikolog para anggota. Sadar akan keraguan anggota untuk berkonsultasi, Biro Psikologi SSDM Polri juga memberikan pilihan, yaitu dengan melakukan peer counseling. Jadi memang kita sekarang ini mempunyai program pengembangan peer counseling. Peer counseling itu arti sebenarnya adalah teman sebaya. Sebaya di sini itu artinya bisa sebaya di pangkat, bisa sebaya di umur, bisa sebaya di bidang yang lain. Intinya kita menginginkan mereka sebaya, jadi sejajar. Karena kesulitan memang di kepolisian ini adalah ketika jarak antara pangkat yang satu dengan pangkat yang lain itu terlalu tinggi, atau bahkan mungkin umur atau mungkin pangkat jabatan itu ada kesenjangan, itu membuat orang menjadi sungkan. Oleh karena itu kita mengembangkan program peer counseling ini, fungsinya di samping untuk menghilangkan rasa keengganan untuk melakukan konseling itu, kita juga berharap bahwa peer counseling ini nantinya bisa menjangkau ke level yang paling dasar, seperti di tingkat Polres atau Polsek. Nah, bagaimana kita mencetak konselor-konselor yang merupakan peer-nya ini? Yang pertama, kita melaksanakan pelatihan. Ya, pelatihan konselor-konselor yang kita sebar di seluruh Polres, sampai saat ini sudah sampai di seluruh Polres.
sebagai personel Polri juga manusia, sehingga punya lelah, emosi, dan rasa sakit yang mungkin butuh tempat untuk berbagi. Kita sekarang ini sudah memasukkan kurikulum konseling kepada terhadap siswa-siswa yang sedang melaksanakan pendidikan di SPN-SPN. Harapannya nanti seluruh polisi ini itu mengetahui bagaimana cara melaksanakan konseling sederhana. Sehingga ketika semua anggota Polri ini tahu, mempunyai pengetahuan dengan konseling, minimal dia akan mengetahui, minimal dia akan care terhadap teman-temannya yang sedang bermasalah. Karena orang bermasalah ini cirinya gampang sebetulnya apabila ada perubahan perilaku yang sifatnya negatif. Ini bisa diduga bahwa anggota ini sedang mengalami permasalahan. Dalam upaya menekan tingginya permasalahan kesehatan mental di tubuh Polri, Biro Psikologi dan SSDM Polri juga rutin mengadakan kegiatan psikologi dengan mengunjungi satuan kerja setiap bulannya. Psikologi Polri! Kegiatannya adalah konseling, layanan konseling kepada personel Polri, baik anggota Polri maupun PNS, yang dilakukan secara rutin berkala ke Satker. Kami memberikan layanan psikologi berupa pemetaan psikologi, kemudian ada pemotivasian psikologi, dan juga ada teknik-teknik psikologi termasuk relaksasi untuk lebih meningkatkan semangat dan produktivitas personel. Memang program kami ini khusus dilakukan menjangkau ke satkernya. Jadi di tempat para personel Polri ini bekerja untuk lebih menjangkau mereka di lingkungan pekerjaan, sehingga mereka tidak perlu sungkan untuk datang ke Biro Psikologi. Jadi bagian dari sosialisasi dan psikoedukasi kami terhadap pelayanan psikologi, jaga sehat sebelum sakit. Kami menghimbau rekan-rekan personel semua untuk memanfaatkan layanan psikologi. Sebagai personel Polri juga manusia, sehingga punya lelah, emosi, dan rasa sakit yang mungkin butuh tempat untuk berbagi. Nah, di kedinasan, di Polri sudah ada wadahnya, baik itu di Mabes maupun di Polda. Oleh karena itu, teman-teman, mari refresh psikologinya dengan tetap menjaga kesehatan psikologis dan memanfaatkan layanan konseling di Psikologi Polri. Tidak hanya berkeliling satker secara rutin, Biro Psikologi SSDM Polri juga menangani perawatan mental dan psikologi anggota satker pada saat pra dan juga pasca tugas operasi. Dengan adanya psikologi ini, sehingga untuk anggota ini cukup paham dan mengerti, ya seandainya bila mana nanti memang ada kesempatan lagi, itu bisa diulang lagi, ditingkatkan lagi untuk anggota meningkatkan profesionalisme dalam hal menanggapi hal-hal yang berhubungan dengan psikologi.
Kesehatan mental adalah harta yang tak ternilai, terutama dalam profesi yang menuntut tingkat kecemasan dan stres tinggi, seperti anggota polisi. Profesi yang merupakan panggilan mulia untuk melindungi dan melayani masyarakat, seperti halnya kita. Tugas yang berat dan tekanan yang terus-menerus bisa memengaruhi kesehatan mental. Program-program konseling, pelatihan kesehatan mental, dan dukungan psikologis di institusi kepolisian adalah langkah positif untuk membantu polisi mengatasi tekanan dan stres. Dan kini, berdasarkan data Imental semester 1 tahun 2023, tercatat kini hanya 10,05% dari 343.743 yang memerlukan pendampingan psikologi, turun hingga 2% dari tahun sebelumnya. Menjaga kesehatan mental adalah tugas bersama kita semua agar dapat terus menjalankan tugas mulia dengan lebih baik dan melayani masyarakat serta penuh dedikasi.